Walaupun amarah memuncak dan juga mood yang rusak, kadang kita harus diam sejenak, karena jika tidak ingin semua berdampak, maka diam adalah hal yang bijak. Film ini menceritakan tentang seberapa bahayanya kita dalam melampiaskan emosi kepada orang lain yang kita tidak kenal. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita alur ceritanya sekarang. Adegan awal memperlihatkan seorang anak laki-laki yang tengah menonton acara berita kriminal di televisi. Baru beberapa detik dia menonton, tapi pamannya bernama Pedro mengganti salurannya. Ia berkata, terlalu pagi untuk memulai hari dengan mendengar hal seperti itu. Anak laki-laki ini bernama Johnny. Dia pun pergi ke kamar ibunya, karena dia bisa saja telat datang ke sekolah lagi. Kebiasaan ibunya yang bangun kesiangan. Perempuan ini adalah ibunya bernama Rachel. Di rumah itu terisi oleh Rachel, Johnny, Pedro, dan tunangan Pedro bernama Ningsih. Mereka tinggal bersama di rumah sewaan karena mereka tidak ingin tinggal di rumah warisan orang tua mereka yang telah tiada. Pagi itu, Rachel sangat merasa amat sial dan memiliki hari yang amat buruk. Karena Rachel bangun kesiangan disebabkan alarm yang lupa ia pasang. Ditambah mantan suaminya yang ingkar janji pada anak mereka menyebabkan Johnny terlihat sangat sedih. Kemudian Rachel dipecat oleh kliennya karena telat datang sesuai schedule. Dan juga terjebak macet yang amat panjang karena salah memilih jalan. Namun masih saja saat di pertigaan dia harus terhadang oleh pengemudi mobil pick up yang tak juga melaju saat lampu lalu lintas sudah berwarna hijau. Sebuah hal sepele yang membuat semua kesalahannya dan amarahnya tadi menjadi dilampiaskan melalui klakson panjang dan sumpah serapahnya kepada pengemudi pick up itu. Selang beberapa menit dia menyalip mobil pick up itu, ternyata mereka berdua menjadi bersebelahan di sebuah duel jalur panjang. Sang pengemudi pick up memerintahkan Johnny untuk menurunkan jendelanya. Johnny pun menurutinya. Di sanalah terjadi percakapan yang memancing emosi keduanya. Si pengemudi pick up itu bernama Bob. Bob meminta maaf karena dia tengah melamun saat di pertigaan. Hanya saja dia merasa klakson dan perkataan dari Rachel terlalu berlebihan. Jadi dia menuntut Rachel untuk meminta maaf juga kepadanya. Hanya saja Rachel tidak mempedulikannya. Bob berkata bahwa dia telah melewati hari yang amat buruk. Tetapi Rachel menyanggahnya dan berkata dia pun memiliki hari yang buruk. Seraya berkata dengan nada yang kasar. Bob dengan tatapannya yang sinis, dia berkata bahwa dia akan mengajarkan Rachel arti hari buruk yang sebenarnya. Lampu berubah menjadi hijau. Kendaraan pun melaju. Keduanya terlibat kejar-kejaran dan Bob sangat liar hingga membuat Rachel, Johnny hampir mengalami kecelakaan. Plot twistnya, ternyata Bob benar-benar bukan orang sembarangan. Dia adalah buronan yang sempat ditonton Johnny dalam beberapa detik di berita televisi tadi pagi. Dia telah membunuh mantan istrinya dan kekasih mantan istrinya secara brutal. Kemudian meledakkan mereka beserta rumahnya tanpa belas kasih sedikit pun. Rachel dan Johnny pun kaget dengan tingkah Bob yang benar-benar di luar batas. Beruntung mereka bisa kabur dari Bob. Kemudian mengantarkan Johnny ke sekolah meskipun terlambat. Namun Rachel berjanji akan membuatkan makanan malam istimewa sebagai permintaan maafnya. Karena Johnny mau tak mau harus mendapatkan hukuman 30 menit di akhir jam pulang sekolah nanti. Membuat janji temu dengan pengacara sekaligus sahabatnya bernama Eko, Rachel pun pergi dengan terlebih dahulu mengisi bensin dan membeli beberapa hal untuk Johnny, seperti yang sudah dia janjikan. Sesaat setelah berbelanja, Rachel melihat di belakang mobilnya terparkir mobil Bob, yang seperti sedang menunggunya. Merasa situasi antaranya dan Bob semakin panas, dia pun meminta bantuan lelaki dan kasir toko itu untuk menemaninya juga mengawasinya. Tapi Bob yang sudah kehilangan kewarasannya, dia dengan liar menabrak lelaki yang membantu Rachel.
kemudian mengejar-ngejar Rachel sepanjang jalan hingga membuat kegaduhan lalu lintas. Rachel berhasil kabur, namun dia kehilangan ponselnya yang ternyata diambil oleh Bob di saat Rachel berbelanja dan meninggalkannya di mobil. Bob pun menaruh ponsel miliknya di sana sebagai ganti untuk mereka berkomunikasi. Ponsel Rachel yang tidak di-password membuat Bob leluasa untuk membuka data-data penting Rachel. Dan Bob pun memulai terornya. Bob pergi menemui Echo dengan berbohong bahwa dia diperintahkan Rachel untuk mengatakan bahwa Rachel tidak bisa menemui Echo. Awalnya Echo tidak sedikit pun curiga karena Bob yang terlihat hangat. Namun, sesaat setelah Bob memancing Rachel saat ditelepon, Echo mulai menyadari ada sesuatu yang janggal. Tanpa basa-basi, Bob menyiksa Echo hanya demi Rachel meminta maaf kepadanya. Tapi dia merasa belum puas karena Rachel terdengar tidak tulus menurutnya. Hingga Echo pun terbunuh oleh Bob di kafe, tanpa ada orang di sekitarnya yang berani menolong dan lebih memilih mengabadikan kejadian dengan ponsel mereka. Masih belum cukup, Bob kembali menelepon Rachel. Dia memerintahkan Rachel untuk memilih nama orang di kontaknya yang manakah yang harus dibunuh oleh Bob, atau ancamannya, Bob akan membunuh Johnny. Rachel dengan panik memohon Bob untuk jangan pernah menyentuh anaknya sedikit pun. Akhirnya dia memutuskan untuk memilih Dory, yaitu kliennya yang memecatnya. Alih-alih pergi ke rumah Dory, Bob justru pergi ke rumah sewa Rachel. Polisi yang telah dihubungi Rachel pun tergocek oleh Bob. Di rumah, Pedro yang sedang menonton acara berita di televisi pun mulai merasa was-was melihat pembunuh yang berkeliaran. Tak lama terdengar sesuatu yang mencurigakan. Dia pun mengambil pisau sebagai pegangannya. Tetapi Bob yang tiba-tiba muncul membuat Pedro terpojok dan menusukkan pisaunya kepada Ningsih yang telah dibuat sekarat oleh Bob. Lalu Bob mengirimkan fotonya bersama Pedro kepada Rachel. Rachel pun yang panik melaporkannya ke polisi sambil berjalan menjemput anaknya di sekolah. Bob mengancam Rachel bahwa dia akan membunuh Pedro dengan membakarnya jika Rachel tidak datang padanya dengan membawa Johnny. Johnny pun dibawa paksa oleh Rachel dari sekolah, tapi sebenarnya Rachel telah menelepon polisi. Bob yang dikepung polisi tidak menepati janji, dia pun membakar Pedro lalu mendorongnya ke arah polisi. Tembakan mengenai pundak kiri Bob, tetapi dia tetap berhasil kabur. Bob yang berhasil kabur dengan mobil. Seraya menahan sakitnya, Bob menelepon Rachel dan berkata Pedro telah mati. Rachel yang telah lelah membanting ponsel dari Bob itu. Dia mengira Bob bisa memindainya karena ponsel tersebut, namun ternyata tidak. Tablet milik Rachel yang ditempel di bawah jok mobil lah yang membuat pergerakannya selalu terdeteksi. Sayangnya Rachel menyadarinya sesaat setelah dia sadari juga Bob berada di samping mobilnya menggunakan mobil tetangganya. Johnny dan Rachel yang panik pun mencoba mencuri perhatian polisi yang sedang patroli di sekitar situ. Namun naasnya, polisi itu terlibat kecelakaan parah. Rachel dan Johnny pun akhirnya membuat rencana saat dalam acara kejar-kejaran dengan Bob. Mereka pergi ke rumah warisan orang tuanya yang kosong dan juga di dalam komplek yang berkelok-kelok itu. Sesampainya di rumah, Rachel sengaja parkir agak menonjol untuk memancing Bob. Johnny pergi ke dalam menyalakan alarm darurat untuk memanggil polisi, lalu ia bersembunyi. Rachel yang bersiap dengan persenjataannya yang ala kadarnya, sampai akhirnya Bob cukup lama terjebak di dalam blok demi blok itu. Dia melihat mobil merah Rachel. Setelah melihat Bob telah berada di depan rumahnya, tiba-tiba saja dari samping Rachel menabrakkan mobil milik dia yang lain hingga mobil yang dikendarai Bob terguling. Tetapi Bob si Dajjal ini sangat kuat, dia tetap bisa bangkit dan menampar Rachel. Kemudian masuk berpura-pura menjadi polisi untuk mengelabui Johnny. Johnny yang sempat terkelabui ingin keluar, tapi ternyata ibunya menghampirinya. Hanya saja karena teriakan kagetnya membuat Bob mengetahui keberadaan mereka.
Perkelahian sengit pun terjadi, pada akhirnya membuat Johnny tercekik oleh seutas kabel dan hampir kehilangan nyawanya. Rachel dengan agak lambat lelet pun pada akhirnya memakai gunting tadi untuk menusuk mata Bob. Bob yang mulai kehilangan keseimbangannya pun terjatuh, hingga Rachel menggunakan kesempatannya untuk menginjak gunting itu agar tembus pada otak Bob, yang menyebabkan Bob mati seketika. Rumah pun akhirnya ramai oleh polisi. Rachel diperiksa sampai datangnya seorang polisi lain membawa kabar bahwa Pedro selamat dari kejadian tadi, dan mereka sudah diperbolehkan pergi dari TKP. Menuju ke rumah sakit, menemui Pedro, Rachel yang masih ada sisa shock hampir saja menabrak mobil lain. Hanya saja kali ini dia memilih diam dan tak membalas dengan klakson. Film pun berakhir. Hati-hati di jalan, selalu jaga kewarasan, dan jangan lupa like, comment, share, subscribe juga, nyalain lonceng notifikasinya. Dukung aku ya. Makasih udah nonton.